Dalam video ini saya tertarik untuk membahas seorang Giorgio Antonio yang saat ini banyak diperbincangkan oleh netizen itu di luar sana, ya. Hati saya terpanggil untuk memberikan pandangan pribadi saya terhadap seorang Giorgio. Di mata saya, ya, Giorgio adalah seorang laki-laki yang kalem, baik, penyayang, ganteng udah pasti, berpendidikan, dan dari kalangan keluarga baik-baik. Ya. Saya juga heran dengan kalian netizen. Kok bisa ya mengata-ngatain beliau itu seorang Mokondo, mengatain beliau CEO abal-abal, bahkan jam tangan yang dia pakai pun kalian ngatain itu palsu. Ya. Dari mana kalian berkesimpulan kayak begitu? Ya, sedangkan kalian tidak pernah tahu kehidupan dia, gitu loh. Jangan melihat orang dari luarnya aja ya. Orang kalem tidak mempertontonkan kekayaan bukan berarti dia miskin. Justru biasanya yang begitu adalah orang kaya. Ya. Yang orang kaya baru itu yang baru suka OKB namanya ya. OKB, orang kaya baru mempertontonkan. Tapi kalau udah kaya dari zaman dulu orang biasa kalem, sederhana, nggak perlu orang tahu kekayaannya, ya. Terus kalian kata-katain CEO abal-abal, ya. Kalian sudah ngecek seperti saran dia? Kalian kan pintar, kata dia, sudah bisa ngecek. Sudah ngecek belum? Kenapa mesti jauh-jauh ngecek ke PT apa? Hah? Itu Careso, itu punya keluarganya si Giorgio. Otomatis dia adalah salah satu pemiliknya. Ngapain kalian jauh-jauh? Belum lagi yang lain ya. Saya nggak mau bicara yang lain. Yang saya tahu di depan mata, Careso itu adalah milik keluarganya Giorgio. Ya, itu aja sudah membuktikan, ya. Dan jam tangan yang dia pakai pun kalian bilang diduga palsu. Kalian tahu dari mana palsu? Asli aja kalian juga nggak pernah beli kok, nggak tahu gimana bisa mengklaim palsu. Hanya karena dari dia live sama Sarwenda sepintas gitu kalian sudah bisa menilai sebuah barang itu asli atau palsu. Atau kalian ada pakai mikroskop atau pakai teropong bulan atau apa gitu? Bagaimana kalian ngomong tidak pakai ini, asal cuap aja, ya? Kalian mengatakan demikian, ya, itu sama juga ngefitnah orang loh, yang begitu loh, ya. Kalau memang dia bisa buktikan dengan bon pembelian barang dia, bagaimana? Muka kalian mau taruh mana kalau dia bisa membuktikannya? Tapi saya rasa tidak perlu. Ngapain buktikan kepada kalian? Memang kalian siapa? Ngapain? Ya, makanya ya, hidup ini ya, jangan selalu memandang remeh orang, ya. Mulut itu harus dijaga, ya. Jangan asal buang omongan, habis itu ya tidak bertanggung jawab, gitu loh. Tuhan memberi kita mulut, mata, hidung, kuping, semua.
gunakan sebaik mungkin. Kalau Tuhan cabut mulut kalian, bagaimana kalian bisa makan? Hah? Makan pakai apa coba? Jadi jangan sekali-sekali kita merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, ya. Karena diri kita sendiri pun belum tentu lebih baik dari beliau. Ya, jangan karena kita mau mendukung salah satu pihak sehingga mengorbankan orang lain. Jahat sekali loh. Ya. Makanya saya juga menghimbau ya kepada orang-orang pintar di negeri kita ini, berilah komentar jika Anda itu sudah melihat fakta yang sesungguhnya. Jangan memberikan komentar hanya dari mulut ke mulut atau dari potongan video yang bukan aslinya, sehingga yang tadinya orang respek kepada bapak-bapak orang pintar ini bisa menjadi hancur reputasinya. Karena masyarakat sekarang juga kalau yang paham, orang bisa menilai loh, oh bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang pintar ini ternyata sungguh miris juga, nggak beda dengan netizen. Jadi harusnya beliau-beliau yang orang-orang pintar ini harusnya mengeluarkan pendapat atau memberi komentar, harus melihat dulu duduk persoalan atau minimal paham dulu. Jangan asal buka mulut, ya, bahaya itu.